belut di drum menggunakan air bersih. Yang kedua, menggunakan lumpur. Dari sekian banyaknya para petani ikan, ada salah satu di antaranya yang mencoba untuk budidaya belut. Mungkin sebagian dari kalian mengira jika budidaya belut sendiri hanya bisa dilakukan dengan menggunakan media lumpur saja. Namun jika kalian berpikir demikian, tentu saja salah besar ya sobat. Karena pada dasarnya banyak sekali metode dan cara untuk dapat membudidayakan belut. Salah satu di antaranya yang paling hanya dan banyak memberikan keuntungan yaitu budidaya belut dalam drum plastik. Emangnya bisa? Jelas bisa dong. Coba deh, langsung saja intip di sini. Cara budidaya belut dalam drum plastik. Metode baru budidaya belut. Banyak sekali para petani ikan yang telah beralih untuk mencoba budidaya belut karena mereka melihat peluang bisnis ini sangat menguntungkan jika dibandingkan dengan budidaya ikan tawar. Lalu adakah cara mudah untuk budidaya belut? Tentu saja ada. Bagi kalian yang ingin mencoba untuk budidaya belut, jangan langsung menggunakan metode lumpur. Jelas jika kalian menggunakan metode ini akan banyak sekali mengeluarkan modal atau biaya. Namun untuk menanggulanginya, pengeluaran yang cukup besar bisa diakali dengan menggunakan metode budidaya belut dalam drum plastik. Terlebih lagi, drum plastik yang digunakan di sini tidak perlu kalian membelinya. Bisa juga menggunakan drum bekas ya sobat. Kelebihan budidaya belut di dalam air. Monitoring dapat dilakukan dengan mudah. Belut yang dibudidayakan dalam air tentunya dapat dilihat dengan jelas sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring kondisi belut. Jika ada salah satu belut yang sakit akan terlihat dengan jelas yang ditandai dengan gerakannya yang lemah atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Atau warnanya yang pucat tidak cerah bila dibandingkan dengan belut yang lain. Mudahnya melakukan monitoring kondisi belut memungkinkan penanganan yang lebih cepat, sehingga dapat dihindari atau dikurangi persentase kematian. Jika dibudidaya dalam lumpur, monitoring kondisi belut sangatlah sulit dilakukan. Dapat menerapkan tebar padat. Jika budidaya belut dalam media lumpur hanya dapat ditebar bibit sebanyak 1 kg sampai 1,5 kg untuk setiap 1 meter persegi kolam. Hal ini dikarenakan secara alamiah belut menjadikan lumpur menjadi tempat perlindungan dan wilayah kekuasaan. Jika ada yang melewati daerah kekuasaannya, tentu akan terjadi perkelahian. Jika belut lebih kecil akan terjadi kanibalisme, tetapi lain halnya dengan menggunakan media air bersih yang dapat ditebar hingga 30 kg per 1 meter persegi. Belut akan terbaur satu dengan lainnya tanpa adanya perkelahian. Jadi kelebihan budidaya belut dalam air ini dapat meningkatkan efektivitas kolam hingga mencapai 30 kali lipat. Tentunya akan berakibat pada peningkatan hasil produksi pula hingga 30 kali. Lebih mudah dalam pemberian pakan. Pemberian pakan belut lebih mudah dilakukan pada air dibandingkan pada lumpur. Pakan berupa pelet akan terjadi dan terlihat jelas oleh belut. Sedangkan pada lumpur, pakan pelet akan lebih cepat rusak atau busuk, sehingga meminimalisir pakan yang tersisa. Meminimalisir kanibalisme. Belut jenis ikan pemakan daging, sehingga bukan tidak mungkin terjadi kanibalisme jika terjadi kekurangan pakan hidup.
Dalam air hal ini tidak terjadi karena belut akan terbaur satu sama lainnya dan menggunakan tubuh belut lainnya sebagai tempat persembunyian atau perlindungan. Membersihkan seluruh bagian drum baik itu yang ada di bagian dalam atau bukan di luarnya. Lubangi salah satu sisi drum dengan bentuk memanjang. Letakkan drum di permukaan tanah yang datar dan diberikan penggalan atau pengganjal di bagian kanan dan kiri sehingga drum sulit menggelinding. Buat saluran pembuangan dengan memanfaatkan bagian bawah drum. Buat pula atap agar belut tidak terkena sinar matahari langsung. Menyiapkan media tumbuh untuk tempat hidup belut. Media tumbuh adalah salah satu faktor yang sangat terpengaruh ataupun berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya belut. Dalam hal ini, budidaya belut, media tumbuh biasanya terdiri dari lumpur kering, pupuk kompos, pupuk TSP, dan starter mikroorganisme. Itu juga syarat bagi Anda yang ingin budidaya belut dengan lumpur. Perhatikan media tumbuh belut. Tentunya media tumbuh tersebut harus dibuat dengan takaran yang tepat. Media tumbuh yang Anda buat itu akan ditempatkan di bagian dasar kolam drum. Langkah-langkah membuat media tumbuh bisa Anda simak berikut ini. Lapisi bagian dasar drum dengan jerami yang tebalnya sekitar 50 cm. Siram masing-masing drum dengan 1 liter starter mikroorganisme. Anda bisa menggunakan starter mikroorganisme jenis EM4 starter atau Anda bisa beli starter mikroorganisme yang banyak dijual di toko pertanian. Tambahkan tanah humus atau pupuk kompos dengan ketebalan sekitar 7 cm. Taburkan 5 kg campuran lumpur kering dan pupuk TSP. Isi drum dengan air bersih dengan ketinggian sekitar 17 cm. Tutup rapat drum. Tunggu hingga terjadi proses fermentasi, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Satu hal yang perlu Anda ingat bahwa sebelum proses fermentasi terjadi, jangan pernah Anda memasukkan belut ke dalam drum. Anda wajib memilih bibit belut yang bagus kualitasnya jika ingin mendapatkan hasil budidaya belut yang layak dijual dengan harga tinggi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ada 2 ciri utama belut berkualitas, yaitu yang gerakannya lincah serta berukuran seragam antara 10-12 cm. Memilih bibit belut yang ukurannya seragam bertujuan meminimalisir risiko belut tidak saling memakan. Belut yang ukurannya lebih kecil biasanya menjadi incaran belut-belut besar. Pemberian pakan. Sama seperti budidaya ikan pada umumnya, cara budidaya belut di dalam drum juga tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pemberian pakan terbaik. Keberhasilan budidaya belut juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan. Pakan yang bergizi tentunya akan membuat pertumbuhan belut semakin optimal. Jumlah pemberian pakan belut perlu disesuaikan dengan bobot belut. Pakan belut kecil biasanya terdiri dari cacing, kutu air, larva ikan, hingga kecebong, dengan takaran sekitar 0,5 sampai 1 kg. Pakan belut dewasa biasanya terdiri dari katak, belatung, bekicot, dan juga ikan dengan takaran sekitar 1,5 sampai 2 kg. Waktu pemberian pakan harus dilakukan secara rutin 3 hari sekali di sore hari. Masa panen. Cara budidaya belut di dalam drum mulai dari memasukkan belut ke dalam drum hingga masa panen biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Memanen belut yang dibudidayakan dalam drum bisa dilakukan dengan panen sebagian atau panen total. Panen sebagian adalah panen yang membuat Anda hanya mengambil belut berukuran besar saja. Belut-belut yang ukurannya masih kecil dibiarkan dalam drum agar bisa dipanen di periode berikutnya. Panen total berarti Anda memanen semua belut yang ada di dalam drum, baik yang kecil ataupun yang besar. Belut biasanya dipasarkan dengan harga sekitar 30-50 ribu per kilogram. Belut konsumsi biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, tergantung dari ukuran belut itu sendiri.